Bab 107. Para hadirin yang sangat kami hormati, selamat datang di Arsene Arena. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan adu tanding di antara jago-jago dari beberapa kota bahkan dari luar negara. Dan untuk kesempatan kali ini, kami mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi menyelenggarakan pertarungan antar jagoan ini. Seperti yang telah kita sama tahu, bahwa kali ini petarung unggulan dari negara T telah melayangkan tantangan adu kekuatan dan ketangkasan dengan siapa saja. Bagi para tuan-tuan yang merasa memiliki jagoan, maka silakan untuk menerima tantangan tersebut dan kalian semua bisa mendukung jagoan kalian dengan memasang taruhan bagi petarung favorit Anda sekalian. Namun karena tidak ada yang berani menerima tantangan itu, maka tuan kami yaitu San Diego akan memperkenalkan jagoan kami. Mari kita sambut. Inilah petarung kami, Rico Poberi. Begitu pembawa acara selesai dengan kata-kata sambutannya, kini tampaklah keluar seorang pemuda dari salah satu ruangan dengan didampingi oleh seorang lelaki setengah baya. Lelaki setengah baya itu adalah Ramos yang bertugas sebagai pelatih Rico yang saat ini sedang berjalan membelah kerumunan penonton menuju sebuah pentas di mana seorang lelaki pembawa acara tadi menyampaikan kata-kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, pemuda ini adalah Rico. Dia adalah jagoan milik Tuan San Diego yang akan menantang petarung dari negara T, yaitu Korakap. Jika di antara kalian semua ada yang menjagokan pemuda andalan Tuan San Diego, silahkan pasang taruhan kalian. Apabila di antara kalian semua ada yang menjagokan Korakap, maka silahkan pasang taruhan kalian dan pertarungan ini akan segera kita mulai. Kata pembawa acara menyampaikan. Begitu pembawa acara menyampaikan, bisik-bisik para hadirin bergemuruh di antara mereka. Apa kau yakin dengan petarung baru itu? Dia pasti akan mati dengan sekali gebrak oleh Korakap. Tidak. Aku tidak akan membuang uangku secara cuma-cuma dengan menjagokan petarung baru itu. Aku akan mengadu nasib. Bagaimanapun, aku belum tahu kehebatan petarung itu. Aku akan bertaruh $500.000 untuk Rico itu. Apa kau gila? Baik, aku akan melawan MU. Aku menjagokan Korakap. Mari kita bertaruh. Kalian ini memang dari dulu suka berlawanan. Baiklah. Aku akan menjadi saksi kalian berdua. Tenang semuanya. Kalian bebas memilih siapapun yang kalian jagokan. Tuan San Diego akan menerima berapapun taruhan kalian. Kata pembawa acara. Tuan San Diego, aku memilih Korakap dan akan bertaruh $2 juta untuk kemenangannya. Kata salah seorang dari hadirin. Aku juga akan bertaruh untuk Korakap. $1 juta untuk kemenangannya. Pak San Diego, aku memilih Rico dan $500.000 untuk kemenangannya. Aku akan melawan MU dan ini $500.000 untuk kekalahan Rico. Kata seorang lelaki gemuk setengah baya sambil membuka koper yang semuanya berisi uang tunai. Hahaha. Baiklah. Silahkan serahkan taruhan kalian kepada panitia yang bertugas sebagai pengurus taruhan. Untuk melawan kalian, aku telah menyiapkan uang sebesar $20 juta dan kalian bisa bertarung melawanku jika tidak memilih Rico. Namun ingat, jika ada yang memilih Rico, maka andai pertarungan ini dimenangkan olehnya, 10% dari kemenangan kalian adalah pajak yang harus dipotong. Intinya, setiap taruhan akan dipotong 5% sebagai biaya operasional dan juga sebagai biaya penyelenggara. Bagaimana? Kata San Diego sambil berdiri dengan senyum khasnya yang licik. Tidak masalah. Aku akan tetap bertaruh untuk Rico. Kau pikir bisa memang dan menyerahkan 10% MU kepada San Diego? 5% ku tetap untuk Korakap. Ting. Tuan-tuan para hadirin sekalian. Untuk menghemat waktu, maka saya persilahkan kepada Anda semua untuk menyelesaikan transaksi taruhan agar pertandingan ini segera dimulai. Silahkan kalian menemui pihak panitia taruhan 30 menit dari sekarang dan bagi siapa yang terlambat setelah 1 menit pertarungan ini dimulai, maka taruhan Anda akan ditolak. Kata pembawa acara. Baru saja pembawa acara selesai menyampaikan kata-katanya, kini di ujung ruangan sebelah kanan tampak pintu telah terbuka dan keluarlah lelaki setengah baya diikuti dengan seorang lelaki muda tegap dan berotot dengan memakai ikat kepala seperti seorang pendekar berwarna merah.
Mereka lalu berjalan membelah kerumunan diikuti sorak-sorai para hadirin yang menjagokannya. Lihat, Korakap telah keluar. Gagah sekali dia. Aku khawatir anak itu akan mati sekali pukul saja. Kata yang lainnya. Hahaha, apa kau menyesal dengan keputusan taruhan MU tadi? Hahaha, kau ini. Uang 500.000 bagiku hanya serpihan tak berarti. Lain kali aku akan bertaruh 5 juta untuk anak itu. Baiklah. Kita akan lihat siapa di antara kita yang akan menang. Siapa takut? Setelah para petaruh dan petarung sudah selesai dengan urusan mereka, maka saat yang dinanti-nanti pun telah tiba. Kini tampak kedua petarung sudah saling berhadap-hadapan. Ingat, selain menggunakan senjata, pertarungan ini tidak memiliki aturan yang khusus. Pertahankan nyawa kalian jika masih ingin menikmati matahari esok. Pukul yang mana suka, tendang yang mana bisa. Hanya menggunakan senjata yang tidak diperbolehkan. Apa kalian sudah siap? Tanya pembawa acara. Rico hanya mengangguk. Sedangkan lawannya sempat melayangkan ancaman. Aku akan mematahkan leher MU sebentar lagi. Kata Korakap mengancam bertujuan untuk melemahkan mental lawan. Rico hanya tersenyum mencibir saja dan memberi jempol terbaik ke arah wajah Korakap. Kalian berdua siap? Pertarungan dimulai? Kata pembawa acara dengan suara keras. Hajar. Pukul dia Korakap. Rico, aku bertaruh untuk MU. Buktikan kalau kau layak untuk itu. Pertarungan kali ini benar-benar di luar dugaan para hadirin. Bagaimana tidak, mereka yang tadinya menyangka bahwa sekali gebrak saja Rico akan tumbang ternyata mampu memberi perlawanan yang sangat ketat. Memang di awal, Rico sempat kewalahan mengimbangi gaya bertarung Korakap. Mungkin karena faktor pengalaman. Namun siapa menduga ketika pertarungan berjalan 10 menit, Korakap mulai merasakan kelelahan dan nafasnya kembang kempis saat ini. Rico yang masih segar bugar mengambil kesempatan dengan mempersempit jarak dan mulai menekan Korakap dengan pertarungan gulat. Berkali-kali tinju Rico menghantam paha Korakap membuat dia merasakan pegal dan linu di sekitar pahanya. Perut Rico. Pukul perutnya. Kata Ramos meneriaki Rico. Rico yang sabar mencari celah akhirnya dapat menemukan ketika Korakap lengah dan dengan cepat mengirim tendangan ke arah perut membuat Korakap merasa mual. Begitu dia terbungkuk, Rico kembali mengirim sepakan keras yang tepat menghantam dagu Korakap membuat dia terdungak dan jatuh terduduk. Rico yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan segera meluruh ke bagian belakang dan mencengkram rambut jambul milik Korakap. Dia menekan bawah dagu Korakap dengan tangan kiri dan menekan kening dengan tangan kanan. Lalu, Krak. Terdengar suara tulang leher patah diikuti dengan ambruknya sesosok tubuh di lantai arena pertarungan. Kini semua mata terbelalak menyaksikan tubuh Korakap sudah mengejang kaku tergeletak. Apakah dia mati? Entahlah. Tidak ada yang bersuara. Semua hadirin menyaksikan dengan mulut terbuka lebar. Siapa yang menduga, jagoan yang sudah berpengalaman itu tumbang dalam 25 menit pertarungan tanpa jeda itu. Tidak ada yang menduga jika Rico mampu bertahan dari gempuran yang mematikan dari Korakap. Kini semua mata tertuju kepada Rico yang berlutut membantu meluruskan leher Korakap yang tadi telah dia putar dengan keras. Ramos juga segera berlari menghampiri. Minggir kamu Rico. Jika kau salah dalam melakukan pertolongan, nyawanya tidak akan tertolong. Baik guru. Kata Rico lalu segera menyingkir. Kini Rico telah berdiri di hadapan semua hadirin. Dia segera mengangkat tangan sebagai tanda kemenangan dan segera berlalu menuju ruangan di mana tadi dia keluar.